agama Buddha terdapat 5 hukum komis yang mengatur alam semesta, yaitu Utu Niyama yang mengatur cuaca dan musim, Kama Niyama yang mengatur tindakan dan akibat, Bija Niyama yang mengatur perkembangan kehidupan, Cita Niyama yang mengatur pikiran dan kesadaran, dan Dhamma Niyama yang mengatur prinsip-prinsip kehidupan dan realitas yang mendasar. Nah, apa sih hubungan 5 komis ini, yaitu Utu Niyama, Cita Niyama, Bija Niyama, Kama Niyama, dan Dhamma Niyama dengan bumi itu sendiri? Nah, hari ini di video ini kita akan membahas tentang kelima itu dengan bumi. Apa sih hubungannya? Langsung aja kita ke yang pertama. Dalam agama Buddha terdapat konsep Utu Niyama yang merujuk pada hukum alam semesta yang berkaitan dengan fenomena seperti iklim, cuaca, dan pergerakan planet. Utu Niyama juga berkaitan dengan bumi, di mana perubahan iklim pada bumi dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup. Konsep ini mengajarkan bahwa alam semesta tidak dapat diubah dan manusia harus belajar beradaptasi dan memanfaatkan lingkungan dengan bijak. Contoh pengaruh Utu Niyama pada bumi adalah perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan. Jika suhu terlalu panas atau terlalu dingin, maka pertumbuhan tanaman atau hewan akan terhambat atau mati. Dalam agama Buddha, manusia diajarkan untuk menghormati dan menjaga keseimbangan alam semesta sebagai bagian dari kehidupan harmonis dan sejahtera. Nah, yang kedua ini adalah Bija Niyama. Nah, dalam agama Buddha terdapat konsep Bija Niyama yang merujuk hukum alam semesta yang berkaitan dengan benih atau biji-bijian. Konsep ini juga berkaitan dengan bumi, di mana semua makhluk hidup di bumi berasal dari bijian yang ditanam di tanah. Bija Niyama mengajarkan bahwa benih akan tumbuh sesuai dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Jika lingkungan tidak sesuai, maka benih tidak akan tumbuh dan berkembang. Contoh pengaruh Bija Niyama pada bumi adalah pertumbuhan tanaman yang bergantung pada kualitas tanah, kelembapan cahaya matahari, nutrisi, dan tersedia di sekitarnya. Jika tanah tidak subur dan nutrisi tidak mencukupi, maka tanaman tidak akan tumbuh dengan baik dan tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, manusia dalam agama Buddha diajarkan untuk menghormati dan menjaga keseimbangan alam semesta sebagian dari kehidupan harmonis dan sejahtera, termasuk menjaga kualitas tanah dan nutrisi yang ada di bumi untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, yang ketiga ini adalah Cita Niyama, akan dijelaskan oleh teman saya. Cita Niyama dalam agama Buddhis merujuk pada hukum ketidakpastian dalam pikiran dan emosi manusia. Beberapa contoh Cita Niyama yang berhubungan dengan bumi dalam agama Buddha adalah sebagai berikut. Pengaruh lingkungan pada kesejahteraan mental manusia. Dalam agama Buddha, Cita Niyama menjelaskan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi kondisi mental manusia. Misalnya, lingkungan yang penuh kebisingan, polusi, atau kerusakan dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Koneksi emosional manusia dengan alam. Dalam agama Buddha, Cita Niyama juga menjelaskan bahwa manusia memiliki koneksi emosional dengan alam. Misalnya, menikmati keindahan alam seperti hutan, pegunungan, atau pantai dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan kepuasan yang mendalam. Pengaruh meditasi pada kesehatan mental. Dalam agama Buddha, meditasi dianggap sebagai salah satu cara untuk mengendalikan pikiran dan emosi manusia. Meditasi dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selain itu, meditasi juga dapat membantu manusia lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan memperlakukan bumi dan lingkungannya dengan lebih baik. Dalam agama Buddha, Cita Niyama merupakan salah satu dari
5. Hukum alam yang berperan penting dalam menjelaskan cara kerja pikiran dan emosi manusia. Mengetahui dan memahami cita niyama dapat membantu manusia mengendalikan pikiran dan emosi mereka, serta memperlakukan bumi dan lingkungannya dengan lebih baik untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan di alam semesta. Niyama dalam agama Buddha merujuk pada hukum sebab akibat, di mana setiap tindakan manusia akan memiliki akibat atau hasilnya sesuai dengan tindakan tersebut. Konsep ini juga berkaitan erat dengan hubungan manusia dan bumi. Manusia sebagai makhluk yang berada di bumi bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Contoh pengaruh Kamaniyama pada bumi adalah tindakan manusia yang berdampak pada lingkungan sekitar mereka. Jika manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan, seperti pembakaran hutan atau pembuangan sampah sembarangan, maka hal ini akan berdampak buruk pada lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Sebaliknya, jika manusia melakukan tindakan yang baik terhadap lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau mendukung energi terbarukan, maka hal ini akan membantu memperbaiki kondisi lingkungan dan menjaga keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Dalam agama Buddha, diajarkan untuk bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Hal ini dapat membantu manusia untuk memperbaiki hubungan mereka dengan bumi dan makhluk hidup yang di dalamnya. Dengan mempraktikkan ajaran Dhamma dan melakukan tindakan yang baik, manusia dapat menciptakan karma yang baik dan membantu menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup di bumi. Dhamma niyama dalam agama Buddha merujuk pada hukum-hukum atau aturan yang mengatur alam semesta dan keberlangsungannya. Konsep ini menekankan bahwa alam semesta memiliki aturan-aturan yang tetap dan teratur, sehingga segala sesuatu dalam alam semesta berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Salah satu contoh hubungan Dhamma niyama dengan bumi adalah siklus hidup dan kematian yang ada di alam semesta, termasuk di dalamnya bumi. Dalam agama Buddha, hal ini dikenal dengan konsep samsara. Menurut konsep ini, semua makhluk hidup yang ada di dalam alam semesta akan mengalami siklus kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Dan hal ini terjadi berulang kali sampai mereka mencapai kepembebasan atau nirwana. Siklus hidup dan kematian ini juga terjadi pada bumi, di mana bumi mengalami perubahan dan transformasi dari masa ke masa. Hal ini terlihat dari perubahan iklim, cuaca, lingkungan bumi yang berubah setiap harinya. Namun, dalam konsep Dhamma niyama, segala sesuatu yang terikat pada hukum alam yang tetap dan teratur, sehingga perubahan di bumi juga mengikuti peraturan tersebut. Dalam agama Buddha, manusia diajarkan untuk memahami konsep Dhamma niyama sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Dengan memahami aturan-aturan yang mengatur alam semesta, manusia dapat memperdalam pemahaman mereka tentang keberadaan dan keberlangsungan hidup ini. Hal ini juga dapat membantu manusia untuk merenungkan tentang cara mereka dalam berkontribusi menjaga keseimbangan keberlangsungan yang ada di bumi. Dengan bertindak bijaksana, bertanggung jawab, dan serta memperhatikan tindakan yang ada pada mereka. Dan seperti biasa, terima kasih.